Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja program profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 4 Sumberdadi, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita sebagai umat muslim. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Alif Diah Yunitasari, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SDN 4 Sumberdadi, Kabupaten Trenggalek. Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 Sekolah Dasar. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Al-Wahhab, arti maupun bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Wahhab. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak-anak dapat mendesain kaligrafi Al-Wahhab. Yang kedua, anak-anak dapat mengembangkan sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Dan yang ketiga, anak-anak dapat melaksanakan kegiatan kepedulian sosial sebagai perwujudan keimanan meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-827 Trenggalek tahun 2021 di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Trenggalek mencanangkan kegiatan Hari Jadi ke-827 Kabupaten Trenggalek waktunya berbagi. Sebagai wujud kepedulian aparatur sipil negara Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat yang terdampak. Seluruh ASN di Kabupaten Trenggalek untuk memberikan bantuan paket sembako berupa beras, minyak, gula, telur kepada tetangga terdekat ataupun masyarakat yang membutuhkan secara sukarela. Dengan mengenakan pakaian adat dan mendokumentasikannya pada tanggal menjelang Hari Jadi Kota Trenggalek, yaitu 31 Agustus 2021. Anak-anak, selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa diminta. Allah menciptakan manusia dengan memiliki mata, hidung, telinga, kaki, mulut, dan sebagainya, tanpa harus ada yang meminta terlebih dahulu. Lantas, bagaimana cara meneladani nama baik Al-Wahhab yang dimiliki Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nama baik Al-Wahhab dapat diteladani dengan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara termudah adalah memberikan sesuatu yang dimiliki, jika lebih, kepada orang yang membutuhkan. Sakha, yaitu sifat dermawan, senang memberikan harta dalam kondisi memang wajib memberi, sesuai kepantasannya dengan tanpa mengharap imbalan dari yang diberi, dalam bentuk apapun, seperti pujian, balasan, kedudukan, ataupun sekedar ucapan terima kasih. Jadi, seseorang disebut dermawan jika dapat memberi secara tulus ikhlas. Anak-anak, marilah kita perhatikan desain kaligrafi berikut ini. Setelah itu, simak baik-baik kaligrafi berikut ini. Anak-anak tentunya bisa mendesain kaligrafi Al-Wahhab dengan indah. Anak-anak, dermawan adalah sikap suka memberi atau bersedekah kepada orang lain dengan ikhlas.
Ikhlas artinya melakukan amal kebaikan hanya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberi karena ingin balasan dari pihak yang diberi bukanlah dermawan, tetapi disebut berdagang, sebab ia seolah-olah membeli balasan berupa pujian, kedudukan, ucapan terima kasih, dan lainnya dengan hartanya. Muhammad Al-Ghazali mengatakan, ikhlas adalah melakukan amal kebajikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat Islam harus berhati-hati terhadap sifat-sifat yang dapat merusak keikhlasan. Di antaranya, yang pertama adalah riya, yakni melakukan amal perbuatan tidak untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi untuk dinilai oleh manusia agar memperoleh pujian. Yang kedua adalah syum'ah, yakni menceritakan amal yang telah dilakukannya kepada orang lain agar mendapat penilaian dan dihargai. Dan yang ketiga adalah nifaq, sifat menyembunyikan kekafiran dengan menyatakan dan mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas akan menghilangkan keikhlasan karena tidak didasari dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, ada 3 tingkatan tolong-menolong harta dengan saudara. Yang pertama, tingkatan terendah adalah as-sakha, memberi harta kepada saudara yang sudah membantu kita. Yang kedua, menempatkan orang lain seperti diri sendiri dan selalu bersikap dermawan, walaupun sama-sama membutuhkan, tapi merelakan untuk orang lain. Yang ketiga, memprioritaskan orang lain yang membutuhkan daripada diri sendiri. Inilah tingkatan orang yang siddiq dan derajat orang-orang yang selalu tolong-menolong atau sikap dermawan terhadap orang lain yang hanya bertujuan menyerahkan jiwa untuk mendapatkan ridhonya. Kesimpulan dari 3 tingkatan itu adalah tidak menunggu untuk seseorang meminta-minta terlebih dahulu, namun harus dermawan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa meminta balasan. Anak-anak, adapun hikmah dari orang yang suka memberi adalah membersihkan hartanya, menambah rezekinya, menolak bala atau musibah, dilindungi pada hari kiamat, menyempurnakan ibadah, diampuni dosanya, dan bisa masuk surga dari pintu yang khusus karena orang itu suka memberi. Adapun contoh bentuk kepedulian sosial itu banyak sekali di sekitar kita. Antara lain, yang pertama, memberikan sembako kepada tetangga yang terdampak COVID-19. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Keempat, membantu orang lain tanpa disuruh. Yang kelima, dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, itu juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada sosial. Anak-anak tentu bisa mengembangkan sikap kepedulian sosial ini dengan baik. Coba kalian cari bentuk-bentuk yang lain kepedulian sosial sebagai rasa peduli kita kepada tetangga. Untuk tugas kelompok, yang pertama adalah buatlah desain kaligrafi Al-Wahhab. Yang kedua, diskusikan isi video pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kembangkan sikap meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.